Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua. Selamat berjumpa kembali di pertemuan kelima kita kali ini. Di dalam pertemuan kelima kita kali ini, kita akan berbicara mengenai materi yang berjudul karangan, di mana di dalam karangan ini kita akan melihat akan ada 5 jenis karangan yang akan kita bahas. Tetapi sebelum itu, kita akan lihat sejenak apa itu karangan. Sebelumnya, kita akan melihat bahwa selama ini kita sering sekali mendengar kata karangan. Ya, karangan merupakan salah satu bentuk karya tulis yang bentuknya adalah non-ilmiah. Kebanyakan kalau kita berbicara mengenai karangan, kita berbicara mengenai sesuatu yang bisa kita karang dan sifatnya non-ilmiah tanpa adanya data dan tanpa adanya fakta. Seperti contohnya adalah kita berbicara mengenai sebuah cerita, komik, novel, cerita rakyat, dan sebagainya. Apa artinya karya tulis non-ilmiah? Artinya bahwa karangan merupakan hal yang dipandang penting di dalam sebuah akademisi. Di sini kita bisa memacu pemikiran kita menjadi lebih hidup lagi di dalam pembuatan karya tulis non-ilmiah ini. Lalu kita akan melihat apa itu karangan. Karangan adalah hasil gagasan dari seorang penulis, yang mana gagasan itu bisa diambil dari kondisi apapun, baik kondisinya bahagia, kondisinya sedih, kondisi apapun bisa menjadi sebuah gagasan, bisa menjadi sebuah ide, bisa menjadi sebuah judul yang luar biasa. Saya kasih contoh bahwa banyak sekali judul-judul cerita ini berasal misalnya dari dari kesedihan, atau dari kegembiraan, atau misalnya dari hal yang berbau fantasi dan sebagainya. Maka di sini karangan ini pun juga menjadi sebuah hasil dari gagasan itu sendiri. Gagasan itu sendiri adalah sebuah ide yang disampaikan oleh penulis, yang dituangkan ke dalam sebuah kertas agar pembaca mengetahui lebih jelas apa maksud dari si penulis tadi. Nah itu ya, jadi ide yang disampaikan oleh penulis yang dituangkan ke dalam sebuah kertas. Kalau sekarang sudah nggak dalam sebuah kertas lagi, tetapi ke dalam sebuah komputer bernama Word. Di situ kita bisa menulis sebuah karangan, kita bisa menulis sebuah imajinasi yang luar biasa. Contohnya seperti Lord of the Ring, itu adalah ide yang luar biasa. Saya sendiri pecinta Lord of the Ring, pecinta Harry Potter, dengan ide-idenya yang brilian, yang mungkin menurut saya tidak semua orang bisa melakukan itu. Tidak semua orang bisa seimajiner itu. Karena kalau kita berbicara mengenai novel, kita berbicara mengenai mengenai imajinasi, tidak semua orang memiliki imajinasi yang sebegitu besarnya seperti Lord of the Ring, ataupun seperti film Harry Potter. Nah, ini adalah sebuah ide yang dituangkan, ide yang dituliskan oleh seorang penulis mengenai sesuatu hal. Gagasan yang dihasilkan disampaikan menggunakan bahasa tulisan sehingga dapat dibaca dan dimengerti oleh pembaca. Kita akan melihat
Pengertian karangan menurut beberapa ahli seperti sebagai berikut. Yang pertama, menurut Sirait, ini adalah ahli dari Indonesia. Karangan adalah sebuah tulisan yang ditulis secara terorganisasi sehingga menghasilkan sebuah kisi yang memiliki tujuan beragama, tergantung dari masing-masing orang. Sirait lebih mengedepankan kepada rasa agama, kepada cita rasa agama. Maka apa-apa kita kaitkan dengan agama. Itu menurut pakar bernama Sirait. Beda lagi dengan pakar bernama Widya Martaya. Karangan sebagai keseluruhan rangkaian gagasan yang ditulis secara tertulis guna menyampaikan sebuah gagasan kepada pembaca menggunakan bahasa yang mudah dipahami. Maka kalau kita memakai memakai karya tulis non ilmiah, diperbolehkan diperbolehkan menulis tidak dengan bahasa yang baku. Makanya banyak sekali novel-novel yang dibuat berdasarkan bahasa yang mudah dimengerti oleh semua orang. Orang mengatakan bahwa bahasanya bahasa populer, bahasanya bahasa yang mudah dimengerti oleh siapapun. Seperti film-film Indonesia, banyak sekali skripnya itu memakai bahasa yang populer, memakai bahasa yang mudah dimengerti, yang akhirnya ide yang disampaikan oleh penulis sampai kepada pembaca. Ide yang disampaikan kepada penulis skrip lalu dituangkan ke dalam sebuah film, lalu di sini penonton mengetahui apa yang diinginkan oleh penulis skrip tadi dan juga aktor-aktor tadi, si pembuat film tadi. Nah, ini adalah dikatakan sebuah karangan, keseluruhan rangkaian gagasan yang ditulis secara tertulis guna menyampaikan sebuah gagasan kepada pembaca menggunakan bahasa yang mudah dipahami. Menurut Gi, mengartikan karangan adalah bentuk perwujudan gagasan seseorang yang disampaikan secara tertulis sehingga bisa dibaca oleh orang lain. Sebetulnya baik Gi maupun Widyartama tadi ya, Widya Martaya, itu intinya sama, bahwa karangan itu inti yang paling oke, inti yang paling menarik di sini adalah agar karangan itu bisa dibaca oleh orang lain. Itu intinya sebetulnya. Nah itu ya. Jadi kita membuat sebuah karangan agar bisa dibaca dan dipahami oleh orang lain, dan orang lain bisa menerima karangan kita. Nah, dari ada pengertian tadi Ki, lalu Sirait, lalu Widya Martaya, 3 orang pakar ini. Nah, dapat disimpulkan bahwa karangan adalah proses mencatat dan menyusun. Kita mencatat lalu kita menyusun, di mana penulis berusaha untuk mengkomunikasikan agar pesan tetap interaktif dan dapat dinikmati dan dipahami oleh pembaca. Ada 2 hal yang menarik di dalam pembahasan mengarang ini, bahwa mencatat dan menyusun, bahwa gagasan atau ide itu harus dicatat terlebih dahulu agar agar ide yang ada di dalam pikiran kita itu kita tidak lupa. Maka kita harus mencatat. Lalu setelah itu baru kita disusun secara secara sistematis. Nah, ini adalah pengertian mengarang, pengertian karangan menurut beberapa ahli. Oke, kita akan melihat ciri-ciri karangan.
Ciri-ciri karangan ada 2 orang, Akidiyah dan juga menurut Darmadi. Menurut Akidiyah, karangan yang baik itu memiliki ciri-ciri dia jelas, bahwa di dalam penulisan karangan ini harus karangan yang jelas, singkat, padat. Nah, jelas, singkat, padat. Singkat tetapi memiliki makna yang luar biasa dibanding panjang-panjang tapi tidak memiliki makna. Maka yang bagus itu adalah jelas, singkat, dan padat, serta memiliki kaidah kebahasaan dan komunikatif, dan juga merupakan kesatuan yang bulat. Dari awal hingga akhir penulisan, hingga akhir karangan memiliki satu kesatuan yang bulat, memiliki satu kesatuan yang sambung menyambung satu sama lain. Itu menurut Akidiyah. Yang kedua, menurut Darmadi, ciri-ciri karangan yang baik itu sama sebetulnya, ada jelasnya, signifikan, mempunyai pengembangan yang memadai, dan menggunakan bahasa yang bisa diterima, dan mempunyai power, mempunyai kekuatan. Kekuatan untuk apa? Mempunyai kekuatan untuk orang lain bisa memahami dan nantinya mengerti dengan apa yang kita tulis. Percuma jelas, signifikan, ada pengembangan yang memadai, lalu singkat, padat, tetapi orang lain tidak bisa menerima karangan kita. Nah, ini ya. Jadi yang terpenting adalah bisa menerima dan mempunyai kekuatan agar orang lain ini bisa memahami mengenai apa yang kita tulis. Ini adalah ciri-ciri dari karangan. Oke, ada 5 jenis karangan berdasarkan penyajiannya. Pertama, ada jenis karangan yang secara deskripsi, jenis karangan secara narasi, argumentasi, eksposisi, dan juga jenis karangan yang persuasi. Pertama, jenis karangan deskripsi. Karangan deskripsi adalah tulisan tentang gambaran atau pemaparan sebuah objek, keadaan, lokasi, atau benda menggunakan kata-kata. Mendeskripsikan bahwa apa karangan ini, kita mendeskripsikan, membuat sejelas-jelasnya tentang sesuatu hal. Kalau misalnya kita berada di sebuah lokasi, kita menjelaskan lokasi itu seperti apa. Misalnya kita ada di Dufan, di Dufannya seperti apa, Dufan saat ini seperti apa yang terjadi di Dufan. Itu kita menjelaskan sejelas-jelasnya. Itu deskripsi namanya, mendeskripsikan, menjelaskan sejelas-jelasnya. Kalau misalnya dibilang ditanya mengenai apa, bisakah Anda mengarang mengenai misalnya Baharudin Yusuf Habibie, B.J. Habibie, seperti yang ada di dalam film Habibie dan Ainun. Nah, ini karangannya deskripsi, mendeskripsikan bagaimana Habibie seperti apa, maka diceritakan dia dari kecil seperti apa, remaja seperti apa, hingga dia bertemu dengan Ibu Ainun, sehingga dia menjadi seorang wakil presiden, seorang menteri, wakil presiden, menjadi presiden yang ketiga, sampai akhirnya Ibu Ainun meninggal dunia. Dan bagaimana ceritanya setelah ditinggal oleh Ibu Ainun. Itu mendeskripsikan, deskripsi, bahwa kita menjelaskan sejarah secara sejelas-jelasnya mengenai sesuatu hal. Nah, tulisan ini bertujuan untuk memberikan kesan jelas kepada pembaca, seakan-akan mereka melihat, seakan-akan mereka mendengar, seakan-akan mereka merasakan kejadian tersebut. Nah, makanya harus dijelaskan sejelas mungkin, gitu ya. Ini deskripsi. Cirinya, penggambaran objek ditulis secara jelas dan melibatkan kesan panca indera, seolah-olah kita ini ada di sana, walaupun sebenarnya kita nggak di sana.
Yang lebih bagus kalau kita ingin mengarang sebuah cerita secara deskripsi, kita udah pernah ke sana. Kayak misalnya kita ingin menuliskan mengenai Ancol, otomatis kita udah pernah ke Ancol. Maka kita bisa menggambarkan bagaimana Ancol pada pagi hari, Ancol pada siang hari, Ancol pada sore hari, Ancol pada malam hari. Kita menjelaskan seperti apa. Nah, ini makanya secara jelas dan melibatkan kesan panca indera, seolah-olah kita berada di sana, kita melihat, kita mendengar, kita juga merasakan. Karangan deskripsi ditulis menggunakan gaya bahasa yang menarik dan kata-kata yang komunikatif. Kita seolah-olah bisa berkomunikasi dengan apa? Dengan pembaca. Menggambarkan atau melukiskan suatu objek yang bisa dilihat, bisa didengar, atau dirasakan oleh pembaca, dan membuat pembaca atau pendengar seakan melihat, merasakan, atau mengalami sendiri apa yang sedang dibahas di dalam tulisan tersebut. Nah, ini adalah karangan yang secara deskripsi. Yang kedua, kita akan melihat karangan narasi. Jenis karangan narasi adalah karangan cerita yang menyajikan serangkaian peristiwa kejadian dan disusun secara kronologi sesuai dengan urutan waktunya. Kita misalnya menarasikan demo. Nah, maka di sini kita rangkaikan kejadian peristiwa bagaimana sebelum demo itu berlangsung. Bagaimana di daerah itu sebelum teman-teman yang demo itu datang, lalu pada saat bersiap-siap untuk melakukan demonstrasi, pada saat berdemonstrasi, lalu pada saat setelah berdemonstrasi. Nah, di sini ada serangkaian peristiwa kejadian dirunut dari awal sampai akhir. Nah, ini adalah narasi namanya. Dalam teks narasi, peristiwa yang ditulis bisa benar-benar terjadi ataupun hayalan. Nah, karena ini kita berbicaranya mengenai jenis karangannya ini adalah non ilmiah. Maka bisa benar-benar terjadi, bisa hayalan, atau misalnya kedua-duanya. Misalnya seperti apa? Cerita ini ya, berdasarkan kisah nyata. Nah, ini berdasarkan kisah nyata seperti Pearl Harbor. Pearl Harbor itu benar-benar terjadi, tetapi ada juga ceritanya yang hayalan. Titanic benar-benar terjadi, tetapi ada juga ceritanya yang hayalan. Jadi di dalam sebuah cerita, apalagi ceritanya ini yang non ilmiah, diperbolehkan kita membuat sebuah cerita yang mana cerita itu benar-benar terjadi. Di lain sisi itu pun juga masuk ke dalam bentuk hayalan, gitu ya. Teks narasi bertujuan untuk menghibur pembacanya. Contoh teks narasi adalah cerpen, novel, dan juga cerita inspiratif ataupun cerita kisah nyata. Ada ciri-cirinya di dalam teks narasi, berisikan tentang cerita, kisah, dan peristiwa tertentu. Teks ditulis menggunakan gaya bahasa yang naratif, gaya bahasa yang bernarasi, gitu ya. Lalu kedua, memiliki alur yang jelas dari awal hingga akhir cerita. Jadi diruntut dulu nih, kita mau seperti apa nih, kita mau alurnya seperti apa dari awal sampai akhir. Bila perlu ditulis terlebih dahulu, baru dibuat karangannya. Ketiga, terdapat suatu peristiwa maupun konflik. Biasanya yang namanya teks narasi itu kayak sebuah novel itu, pertama-tama kita kasih suatu peristiwa yang biasa-biasa terlebih dahulu. Setelah itu dari peristiwa biasa muncul sebuah konflik. Jadi ada pendahuluan, ada juga konfliknya. Dari konfliknya ada penutupnya, penutup dari konflik tersebut. Contohnya ini adalah sebuah film. Sebuah film ini pun juga ada peristiwa, ada juga
konfliknya. Dan bagaimana si pemeran utama ini bisa menyelesaikan konflik, ada atau misalnya berakhir dengan misalnya dengan tragis dan sebagainya. Ada sebuah cerita itu dibuat dengan sangat tragis sekali, dalam arti si pemeran utama itu diceritakan meninggal dunia. Nah, itu pun juga sama seperti itu. Nah, jadi ada di sini yang dia bisa menyelesaikan konflik, ada dia yang mati dengan konflik tadi. Yang keempat, ada unsur-unsur pembentuknya. Seperti ada temanya, ada latarnya, ada alurnya, ada karakternya, dan ada sudut pandangnya. Cerita, novel itu pasti ada temanya, judulnya, apa judulnya. Lalu latarnya di mana? Latar apa? Kita mau latarnya kemana ini? Gitu ya. Lalu alurnya seperti apa? Apa karakter yang mau kita tampilkan, karakter seperti apa, dan dari sudut pandang yang bagaimana. Nah, ini adalah ciri dari teks narasi, gitu ya. Karangan berupa narasi. Ada jenis karangan narasi, ada narasi yang informatif, merupakan karangan yang bertujuan menyampaikan informasi dengan tepat berdasarkan sebuah peristiwa ataupun kejadian. Narasi yang artistik merupakan karangan yang menceritakan suatu kisah atau peristiwa dengan tujuan untuk memberikan pengalaman estetik kepada pembacanya. Dan terakhir ada narasi sugestif, merupakan narasi yang menceritakan sebuah peristiwa atau kisah dengan maksud terselubung kepada para pembaca atau pendengarnya. Selanjutnya ada jenis karangan yang argumentasi. Karangan argumentasi adalah salah satu bentuk tulisan yang isinya berupa pendapat-pendapat penulis mengenai suatu hal dengan mengemukakan pendapat berupa alasan, contoh, dan bukti yang kuat. Karangan ini bertujuan untuk meyakinkan atau mempengaruhi pembaca untuk dapat memiliki pandangan yang sama dengan penulis. Kalau ini biasanya lebih ke ini ya. Ini bukan ke novel, tidak, tetapi lebih ke kita berargumen bahwa sesuatu hal itu benar. Walaupun tingkat mungkin tingkat kebenaran sekian persen, tetapi kita harus meyakinkan bahwa argumen yang kita ucapkan ini benar. Nah, ini jenis karangan yang argumentasi. Biasanya ada contohnya, ada bukti-bukti kuatnya, ada faktanya biasanya. Agar apa? Ada datanya. Agar pembaca yakin bahwa argumen yang kita ucapkan ini adalah benar, ya. Oke, ciri-ciri karangan argumentasi: kalimat yang meyakinkan pembaca tentang suatu pendapat penulis. Pendapat atau gagasan penulis dilengkapi data, fakta, grafik, gambar ataupun tabel. Tidak memuat subjektivitas si penulis, tidak memuat kalimat yang mengandung emosi penulis. Karena kalau kita bicara mengenai emosi penulis itu kadang-kadang nanti jadinya orang tidak akan percaya kepada si penulis. Memuat logika serta penalaran, dan juga terdiri dari 3 bagian utama, yaitu ada pendahuluan, ada argumen-argumen, dan terakhir ada kesimpulan. Gitu ya. Ini ciri karangan yang argumentasi. Lalu yang keempat ada jenis karangan eksposisi. Karangan eksposisi merupakan jenis karangan yang menyajikan penjelasan atau memaparkan beberapa pengetahuan maupun informasi secara lebih jelas dan lebih rinci. Pada karangan eksposisi terdapat fakta dan data yang mendukung, menjadikan semakin jelas informasi yang diperoleh tersebut. Nah, ini sama dengan tadi jenis karangan yang sebelumnya, argumentasi. Jadi ada data, ada fakta. Tujuannya satu, agar pembaca mempercayai dengan apa yang kita karang, dengan apa yang kita ucapkan. Nah, itu tujuannya seperti itu.
Nah, karangan ini pun mengulas hal konkret menurut penelitian dan percobaan ilmiah sehingga isi karangan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Nah, ini ya. Cirinya, dia memberikan dan menerangkan informasi supaya pembaca dapat tahu dan paham. Memberikan sesuatu kepada pembaca sesuai dengan fakta yang terjadi. Memberikan analisis secara objektif terhadap fakta, lalu menggambarkan proses dari peristiwa yang terjadi, dan terakhir mempunyai sifat netral dan tidak ada unsur mempengaruhi atau memaksa kehendak pembaca. Kalau si penulis melihat si ini melakukan A, itu ya, pasti dia akan bicara melakukan A. Si ini melakukan B, pasti melakukan B. Nah, jadi sifatnya netral. Dia tidak memihak kepada siapapun. Nah, inilah yang disebut dengan apa? Jenis karangan yang eksposisi. Dan terakhir ada jenis karangan yang persuasi. Menulis teks persuasi seperti menjadi pengacara yang memperdebatkan kasus di hadapan juri. Penulis mengambil sikap atas suatu masalah, baik memihak ataupun bertentangan, dan membangun argumen sekuat mungkin untuk memenangkan pembaca. Jadi istilahnya di sini penulis ini, bagaimana caranya penulis ini dia membangun sebuah argumen, membangun sebuah tulisan yang tulisannya ini bisa meyakinkan pembaca bahwa itu adalah hal yang benar, walaupun mungkin tingkat kebenarannya hanya sekian persen. Nah itu ya, hanya sekian persen. Tetapi bagaimana caranya kita bisa meyakinkan pembaca untuk percaya dengan apa yang kita tulis. Nah, ini adalah jenis karangan yang persuasi. Nah, di sini karangan persuasi yang baik menunjukkan tidak hanya mengapa pendapat penulis itu benar, tetapi juga mengapa pandangan yang berlawanan itu salah. Nah, jadi ditulis juga mengenai apa pandangan yang lainnya yang dianggap itu adalah pandangan yang salah. Di dalam KBBI, persuasi yaitu ajakan kepada seseorang dengan cara memberikan alasan dan prospek baik yang meyakinkannya, bisa bujukan halus ataupun bisa dengan imbauan. Itu persuasi. Jadi ajakan kepada seseorang dengan cara memberikan alasan. Ayo ikut saya. Nah, ini alasannya gini. Nanti kamu tidak akan menyesal misalnya. Nah, ini ajakan yang juga dengan cara memberikan alasan. Ciri-cirinya, tujuannya agar pembaca menerima sudut pandang penulis akan topik yang dibahas dalam tulisan secara tepat, dan agar pembaca mengadopsi cara berpikir penulis tentang topik atau masalah dalam tulisan secara tepat. Itu tujuannya. Lalu ada lagi ciri-cirinya, harus ada data dan fakta secukupnya. Nah, ini balik lagi sama dengan argumentasi, harus ada data dan fakta, tapi secukupnya, nggak perlu detail. Yang penting data dan fakta ini cukup untuk membuat orang ikut kepada argumen kita. Bertolak pada pendirian bahwa pikiran manusia dapat berubah. Nah, intinya di sini bisa mengubah pemikiran orang yang tadinya mungkin dia tidak mau ikut, tapi dengan bujukan, rayuan dan sebagainya bisa berubah untuk ikut serta. Harus menimbulkan kepercayaan pembaca atau pendengarnya, ataupun harus menciptakan persesuaian melalui kepercayaan antara penulis dengan yang diajak berbicara atau pembaca. Nah, ini jadi gimana caranya menciptakan suasana yang akhirnya si pembaca ini percaya dengan apa yang ditulis oleh si penulis dan mau ikut serta dengan apa yang kita tulis tadi. Nah, ini ya. Nah, yang kelima, harus menghindari konflik agar kepercayaan tidak hilang. Dan yang keenam, ciri-cirinya adalah tujuannya tercapai. Lalu terakhir,
cara membuat karangan berdasarkan 5 jenis yang sudah dipaparkan tadi sebetulnya intinya sama. Pertama, menetapkan judul atau tema karangan. Ini penting. Judul. Kita harus menetapkan judul. Apa judul yang mau kita tulis ini? Judulnya apa? Lalu memilih data pendukung yang sesuai dengan tema karangan. Membuat kerangka karangan, ada kerangkanya itu ya, yang untuk meyakinkan agar tulisannya yang kita tulis ini tidak keluar dari apa yang kita inginkan. Dan terakhir, melakukan pengembangan kerangka menjadi sebuah karangan yang utuh. Nah, yang terakhir inilah kalau misalnya kita ingin membuat seperti cerita kisah nyata itu ya, boleh-boleh saja kita membuat sebuah kerangka menjadi nggak hanya kisah nyata, tetapi juga ada hal-hal yang berbau imajinasi. Nah, ini adalah cara membuat karangan. Menetapkan judul, memilih data pendukung, membuat kerangka karangan, dan juga melakukan pengembangan kerangka menjadi sebuah karangan yang utuh. Teman-teman, kira-kira itu yang bisa saya sampaikan di dalam pemaparan mengenai karangan dan juga jenis-jenis dari karangan tersebut. Apabila ada hal-hal yang ingin disampaikan, ada yang ingin ditanyakan, silahkan Anda tanyakan kepada saya langsung pribadi melalui grup WA ataupun bisa melalui komentar yang nanti ada di bawah di YouTube kita nanti, itu ya, silakan diperbolehkan. Terima kasih, selamat malam, dan juga assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.